Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Anggun, Kamila, Nindya, Anissa, Dias, Valen, dan Fitria. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah keterampilan sukses bekerja untuk menjelaskan mengenai kriteria broker pada suatu perusahaan beserta surat lamaran, CV, cara mengirimkan email pada perusahaan tersebut, dan contoh wawancara yang akan nanti kita lakukan. Untuk loker yang kita gunakan pada tugas ini yaitu loker dari PT Tekno Buana Global Indo. Di PT Tekno Buana Global Indo ini dibutuhkan 2 pria sebagai tim perancangan proses dan juga 1 wanita sebagai liaison engineer. Lalu di sini ada kriterianya yaitu usia maksimal 30 tahun, S1 Teknik Kimia, menguasai komputer Microsoft Office, memiliki integritas, fleksibilitas, idealisme, mampu bekerja di bawah tekanan, pola teliti, mau belajar, dan pekerja keras, serta komunikatif dan mampu mengidentifikasi persoalan dengan bagus. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai untuk mengirimkan berkasnya, yaitu kirimkan CV, sertifikat vaksin, dan lamaran lengkap dengan subjek chemical engineering yang deadline-nya itu sampai hari Selasa 8 Maret 2020, lalu dikirimkannya pada email yang tertera di poster tersebut. Dan sumber loker ini kita dapatkannya di website yang tertera di layar. Lalu selanjutnya di bawah ini ada pengertian kriteria yang tadi sudah disebutkan yang dibutuhkan pada lowongan pekerjaan PT Tekno Buana Global Indo. Yang pertama itu di sini ada integritas. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan serta nilai-nilai yang dihasilkan. Di dalam dunia kerja, integritas merupakan suatu nilai penting yang dicari oleh Rich Terrell, pasalnya orang yang berintegritas umumnya memiliki pribadi yang jujur serta memiliki karakter yang kuat. Lalu contoh integritas dalam bekerja yaitu antara lain selalu siap bekerja, tepat waktu, jujur terhadap suatu kelemahan, menyelesaikan konflik secara profesional, serta bertanggung jawab. Itu ada yang kedua, dan sumbernya juga kita di sini dicantumkan sumber dari integritas. Lalu di sini ada fleksibilitas. Yang kedua ada fleksibilitas. Fleksibilitas yaitu menekankan kemauan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ini termasuk mengenai bagaimana dan kapan pekerjaan diselesaikan. Untuk menjadi pekerja yang fleksibilitas, kita harus mampu beradaptasi terhadap pekerjaan yang diterima. Pekerja yang fleksibel mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang diterima sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Fleksibilitas pada pekerjaan mencakup kemauan dan kemampuan untuk segera menanggapi perubahan keadaan. Dan sumber yang kita gunakan juga tertera pada layar. Lalu di sini yang ketiga itu ada idealisme. Di sini pengertian dari idealisme itu adalah suatu hal yang bisa dianggap baik dan juga bisa dianggap sebagai hal yang mempersulit. Sementara itu, idealis itu adalah orang yang melakukan sebuah tindakan berdasarkan pengalamannya yang unik, pikiran dan cita-cita tinggi untuk mencapai hasil kerja yang maksimal atau tujuannya itu jadi maksimal gitu. Dan di sini ada sumber yang kami dapatkan itu berasal dari website di sini. Lalu yang keempat itu ada kriteria mampu bekerja di bawah tekanan. Di sini beban dan tuntutan pekerjaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, begitu terjun ke dunia kerja yang profesional. Seorang pekerja atau karyawan itu akan dihadapkan pada berbagai target, tantangan, bahkan konflik yang menuntut pekerja untuk mampu bekerja di bawah tekanan.
Di sini dalam pekerjaan, tekanan tersebut dapat berupa deadline yang ketat, berbagai tuntutan dari atasan, masalah kinerja karyawan, dan hal lainnya yang dapat menghalangi dalam melakukan pekerjaan dengan tenang. Di sini ada cara untuk mengatasi bekerja di bawah tekanan ini. Yang pertama, tetap tenang ketika berada di bawah tekanan dalam kondisi sesulit apapun. Lalu yang kedua, susun pekerjaan berdasarkan skala prioritas. Jadi yang deadline-nya lebih dulu itu diprioritaskan. Lalu di sini mengontrol diri sendiri, lalu bekerja dengan sepenuh hati dan tidak lupa untuk beristirahat. Dan di sini ada sumbernya, yaitu tertera di dalam PDF ini, yaitu di website ini. Lalu yang kelima, menurut KBBI, ulet merupakan arti kuat, tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita. Keuletan adalah kunci untuk menuju kesuksesan, terutama dalam hal pekerjaan. Berikut adalah faktor yang mendasari keuletan seseorang, diantaranya ada adiktif, dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang tidak menentu. Lalu yang kedua ada fokus, mengetahui hal-hal yang menjadi prioritas utama. Yang ketiga ada luas, mampu membangun network atau jejaring yang luas. Lalu ada punya tujuan, tentukan target untuk beberapa waktu ke depan agar totalitas dalam bekerja. Lalu di sini ada sumbernya. Kemudian yang keenam ada teliti. Teliti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti cermat, seksama, hati-hati, dan ingat-ingat. Teliti artinya berhati-hati dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Teliti dapat berarti juga cermat dalam sikap dan perubahan serta setiap pekerjaan. Tidak terburu-buru, penuh perhitungan, dan pengkajian baik buruknya. Orang yang teliti ditunjukkan dengan cermat, penuh minat, dan berhati-hati dalam menjalankan sesuatu agar tidak terjadi kesalahan. Lalu di sini ada sumbernya. Selanjutnya yaitu mampu belajar dan bekerja keras. Menurut Jamarah dan Zain, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Mampu belajar dapat diartikan memiliki kemampuan untuk berkembang baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sumbernya tertera seperti di layar. Selanjutnya yaitu pekerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil setiap kegiatan yang dilakukan. Kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Seseorang dikatakan pekerja keras jika dapat memanfaatkan waktu dengan optimal dan tak mengenal lelah, selalu bersemangat dan berusaha keras. Sumbernya tertera seperti di layar. Dan yang ke-8 yaitu komunikatif. Komunikatif menurut KBBI memiliki arti mudah dipahami atau dimengerti. Komunikatif dapat dilihat dari pemakaian bahasa yang mudah dipahami, menjelaskan secara tepat, dan tersampaikan informasinya dengan baik. Sumbernya yang tertera di layar. Kemudian yang ke-9 yaitu mampu mengidentifikasi persoalan dengan bagus. Salah satu kriteria seseorang yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah mengidentifikasi persoalan dengan bagus. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan penyelesaian masalah atau problem solving. Ada 3 tahapan dalam identifikasi persoalan, yaitu antara lain 1. Menemukan dan masalah yang ada atau problems. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber permasalahan, root cause.
Dan yang ketiga yaitu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan, problem statement, yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Sumbernya tertera pada layar. Baik, ini contoh surat lamarannya. Pertama ada Bekasi 06 Maret 2022 sebagai tanggal. Kemudian perihalnya lamaran pekerjaan sebagai tim perancangan proses. Lampirannya ada 7 lembar. Kemudian yang terhormat Bapak atau Ibu HRD PT Tekno Buana Global Indo di tempat. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari website yang tertera, pada tanggal 22 Februari 2022, bahwa PT Tekno Buana Global Indo sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai tim perancangan proses. Maka dengan ini surat saya berminat untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Berikut data diri saya. Nama Valentinus Enrico Kurnianto, tempat Klaten 09 Februari 2000, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikan terakhir S1 Teknik Kimia, alamat Tambun Selatan Bekasi, alamat email valentinus@gmail.com, nomor teleponnya 0896. Sekian. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan jurusan S1 Teknik Kimia. Saya adalah pribadi yang dapat bekerja secara mandiri maupun tim, mengutamakan kejujuran, disiplin, teliti dalam bekerja, mudah beradaptasi, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Berdasarkan latar belakang pendidikan, saya yakin dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan yang pertama, kurikulum vitae, yang kedua, sertifikat vaksin dosis 1 dan 2, nomor 3, fotokopi ijazah terakhir, 4, sertifikat Microsoft Office, TOEFL, Aspenisis, dan AutoCAD PNID. Demikian surat lamar ini saya sampaikan. Saya sangat berharap dengan bergabung dengan PT Tekno Buana Global Indo. Atas perhatian dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, kemudian nama Valentinus Enrico Kurnianto. Selanjutnya ada CV. CV dimulai dengan nama, di atas Valentinus Enrico Kurnianto, ST, kemudian alamat, Tambun Selatan, Bekasi, kode area Jawa Barat 17510, nomor telepon, dan juga email valentinus@gmail.com. Kemudian perkenalan singkat, saya Valentinus Enrico Kurnianto, lulusan S1 Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2022. Pribadi yang dapat bekerja secara mandiri maupun tim, mengutamakan kejujuran, disiplin, teliti dalam bekerja, mudah beradaptasi, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Background pendidikannya, Universitas Singapura Bangsa Karawang, Sarjana Teknik Kimia, lulusan tahun 2022, dan kemudian SMK Bakti Bangsa, jurusan farmasi, lulus tahun 2018. Kemudian pengalaman praktik kerjanya itu PT Sintas Kurama Perdana, praktik kerja di bagian proses, periode praktik kerjanya dari November 2021. Tugasnya itu melakukan evaluasi terhadap kinerja kolom distilasi. Kemudian, keahlian dan kompetensi itu ada Microsoft Office, bahasa Inggris, Aspenisis, dan AutoCAD PNID. Pengalaman organisasi, yang pertama, Orang Muda Katolik atau OMK, wilayah Veronica. Menjabat sebagai ketua periode 2020 itu
job desk-nya bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh OMK dan berkoordinasi dengan divisi lain untuk memastikan terjalannya program kerja yang disusun. Kemudian, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Unsika sebagai Kepala Divisi Minat Bakat 2019 sampai 2020. Tugasnya bertanggung jawab terhadap program kerja yang dilaksanakan dan berkoordinasi dengan anggota untuk melaksanakan program kerja. Selanjutnya, kegiatan persimpangan grup Talk Day sebagai panitia pelaksana lapangan periode 2019. Berkoordinasi dengan divisi lain untuk memastikan acara berjalan dengan baik. Lampirkan juga sertifikat vaksin dosis 1 dan 2, dan juga fotokopi ijazah terakhir. Kemudian sertifikat Microsoft Office dan sertifikat TOEFL. Kemudian sertifikat Aspenasis. Sertifikat AutoCAD PNID. Untuk contoh surat lamaran kerja yang kedua yaitu sebagai liaison engineer. Di sini terdapat tanggal surat lamaran yang dibuat. Kemudian untuk perihal isi suratnya itu berisi lamaran pekerjaan sebagai liaison engineer, dan untuk lampirannya terdapat 7 lembar berkas. Nah, di sini untuk siapa surat yang ditujukan yaitu kepada Bapak atau Ibu HRD PT Tekno Buana Global Indo di tempat. Nah, kemudian di sini berisi tentang informasi sumber lowongan didapatkan, yaitu di website yang tertera pada layar. Kemudian menjelaskan data diri singkat si pelamar pekerja yang berisi tentang nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat tempat tinggal, kemudian alamat email, dan nomor telepon. Nah, di sini juga pelamar menjelaskan profil dirinya. Contohnya, di sini saya merupakan fresh graduate dari Universitas Singapura Karawang dengan jurusan S1 Teknik Kimia. Saya adalah pribadi yang disiplin, dapat bekerja secara mandiri maupun tim, mengutamakan kejujuran dan menyukai tantangan untuk mempelajari hal baru. Berdasarkan latar belakang pendidikan yang cukup memuaskan, saya yakin dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, di sini pelamar pekerja juga memberi memberikan lampiran untuk meyakinkan si perusahaan seperti kurikulum vitae, sertifikat vaksin, fotokopi ijazah terakhir, dan sertifikat Microsoft Office, TOEFL, Aspenasis, serta AutoCAD PNID. Kemudian di sini tertera penekanan harapan dan ucapan terima kasih. Seperti demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan. Saya sangat berharap dapat bergabung dengan PT Tekno Buana Global Indo atas perhatian serta kesempatan yang Bapak Ibu berikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir terdapat tanda tangan dan nama. Nah, di sini terdapat CV. CV terdiri atas namanya Anggun Bunga Puspitasari, Sarjana Teknik. Terdapat alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian di CV ini dijelaskan profilnya. Seperti saya, Anggun Bunga Puspitasari, lulusan S1 Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2022. Pribadi yang disiplin, dapat bekerja secara mandiri maupun tim, mengutamakan kejujuran, dan menyukai tantangan untuk mempelajari hal baru. Latar belakang pendidikannya, Universitas Singapura Bangsa Karawang, Sarjana Teknik Kimia pada tahun 2022. Untuk pendidikan SMA-nya Negeri 1
Cikampek, Ilmu Pengetahuan Alam pada lulusan 2018. Di sini Anggun memiliki pengalaman praktik kerja di PT Sintas Kurama Perdana pada bagian proses di bulan November 2021 untuk menghitung titik didih pada kolom distilasi. Kemudian untuk keahlian dan kompetensi yang Anggun miliki itu ada Microsoft Office, Bahasa Inggris, Aspen HISIS, AutoCAD, PNID. Kemudian pengalaman organisasi yang Anggun miliki itu ada Sobat Bumi Indonesia Regional Karawang sebagai bendahara periode 2020 sampai sekarang. Tugasnya itu menyusun rancangan anggaran, menyusun laporan keuangan masuk dan keluar, dan memfasilitasi pembiayaan program kerja. Kemudian ada Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Unsika, sama sebagai bendahara dengan periode 2019 sampai 2020 yang bertugas dari dan bertanggung jawab terhadap keuangan dalam himpunan. Kemudian pengalaman terakhir itu ada kegiatan Peresmian Group Talk Day. Itu sebagai panitia pelaksana lapangan periode 2019, yaitu berorganisasi dengan divisi lain untuk memastikan acara berjalan dengan baik. Di sini Anggun melampirkan sertifikat vaksin dosis 1 dan dosis 2. Kemudian ada fotokopi ijazah pendidikan terakhir, lalu ada sertifikat Microsoft Office, sertifikat TOEFL, sertifikat Aspen HISIS, dan sertifikat AutoCAD PNID. Kemudian di sini ada contoh untuk pengiriman email pelamar ke perusahaan. Di sini contoh perusahaannya yaitu untuk melamar di PT Tekno Buana Global Indo. Nah, yang pertama-tama itu posisinya sebagai tim perancangan proses. Pertamanya untuk isi emailnya itu kita harus menggunakan email pribadi yang profesional. Kemudian di sini tujuan emailnya itu ditunjukkan kepada hrd_bagian_staff@gmail.com. Kemudian untuk subjek emailnya itu kita pakai chemical engineering. Kemudian untuk isi emailnya di bagian pembuka yaitu kita tunjukkan kepada siapa dan divisi apa yang akan kita email. Kemudian di paragraf pertamanya ada perkenalan di diri si pelamar dan informasi tentang lowongan pekerjaan yang kita dapat dari mana. Kemudian di paragraf keduanya itu ada terdapat penjelasan personal background dari si pelamar secara singkat. Kemudian paragraf selanjutnya itu ada informasi dokumen apa saja yang kita akan kirimkan ke email perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada ucapan terima kasih serta permintaan untuk mempertimbangkan lamaran dari si pelamar untuk perusahaan. Dan yang terakhir itu ada nama serta kontak yang dapat dihubungi. Untuk contoh email yang kedua, itu di sini posisinya sebagai liaison engineer, itu sama untuk syarat untuk isi emailnya, ada tujuan email untuk HRD, kemudian subjek email tentang chemical engineering, kemudian kepada divisi apa kita tuju, dan paragraf pertama perkenalan serta lowongan dari mana yang kita dapat. Kemudian ada personal background si pelamar. Lalu ada juga info tentang dokumen apa yang kita kirim. Terus di paragraf terakhirnya itu ada ucapan terima kasih serta pertimbangan untuk pelamar. Dan yang terakhirnya itu nama serta kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya adalah contoh wawancara dengan saya, Kamila Fatimah, sebagai HRD, dan juga pelamarnya ada dua, yaitu Anggun Bunga Puspitasari dan juga Valentinus Enrico. Selamat pagi, Bu Kamila.
Selamat pagi, selamat datang di PT Tekno Buana Global Indo. Silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Bunga Puspitasari. Saya berkuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan mengambil program studi S1 Teknik Kimia pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2022. Selain kuliah, saya aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seminar untuk menambah wawasan. Saya juga aktif dalam kegiatan organisasi yang berada di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Baik, bisa tolong dijelaskan alasan kenapa melamar di perusahaan ini? Karena saya memiliki passion dan background pendidikan di bidang ini, dan saya rasa perusahaan ini dapat memaksimalkan potensi saya. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Yang saya ketahui tentang perusahaan ini, PT Tekno Buana Global Indo adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pengolahan limbah, pengeboran minyak dan gas, serta penjernihan air. Jika kamu diterima di perusahaan ini, berapa lama waktu kamu akan bekerja di perusahaan ini? Saya sangat tertarik bekerja di perusahaan ini dan juga saya tertarik dengan proyek yang ada pada perusahaan ini karena berhubungan dengan passion saya, dan saya akan berusaha untuk selalu loyal pada perusahaan selama saya masih bisa memberikan kontribusi. Selain melamar di perusahaan ini, apakah Anda melamar di perusahaan lain juga? Ya, saya melamar juga pada perusahaan yang lain, hanya sebagai opsi saja karena besar harapan saya untuk bisa diterima pada perusahaan ini. Lalu, menurut kamu, apa kontribusi yang dapat kamu berikan jika kamu bekerja di perusahaan ini? Saya adalah orang yang optimis dan gigih untuk menemukan solusi atas sebuah masalah. Seperti contohnya saat saya kesulitan mengerjakan skripsi, saya mencoba presenten untuk menemukan solusi kreatif hingga mendapat nilai yang terbaik. Dengan prinsip ini, saya akan bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan dalam pengembangan iklim kerja yang positif. Baik, bisa tolong berikan alasan kenapa kami harus menerima Anda di perusahaan ini? Alasannya yaitu karena saya memiliki kompetensi yang sesuai sehingga saya merupakan kandidat yang tepat untuk posisi ini. Dan saya telah mempelajari mata kuliah seperti teknologi minyak bumi dan gas, serta pengolahan limbah sebagai dasar pengetahuan saya ketika bekerja di perusahaan ini, serta saya sudah mengikuti juga pelatihan dan seminar yang menjadi ilmu tambahan untuk saya. Lalu motivasi apa sehingga kamu memutuskan untuk bekerja di perusahaan ini, untuk melamar di perusahaan ini? Motivasi saya melamar di perusahaan ini karena perusahaan ibu ini adalah perusahaan yang terbaik di bidangnya, dan hal ini yang memotivasi saya untuk bisa berkarir di industri ini. Lalu apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Rencana saya dalam 5 tahun ke depan yaitu fokus saya dalam 1 sampai 2 tahun ke depan adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini agar 2 hingga 3 tahun setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab yang lebih. Saya memiliki minat besar terutama pada industri ini dan potensi ke depannya. Serta menurut saya perusahaan ini yaitu tempat yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut karena terdapat nilai-nilai perusahaan yang terus memotivasi pegawai untuk mengembangkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan kenapa Anda melamar di perusahaan ini. Selanjutnya kami akan menghubungi Anda dengan kontak yang Anda berikan pada CV dan juga surat lamaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu Kamila. Selamat pagi,
selamat datang di PT Tekno Buana Global Indo. Bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Valentinus Enrico Prianto. Sejak tahun 2018 hingga 2022, saya berkuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan mengambil program studi teknik kimia. Nah, selain kuliah, saya juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seminar untuk menambah ilmu. Dan ya, saya juga aktif dalam kegiatan organisasi yang berada di lingkungan kampus saya. Baik, tolong berikan alasan kenapa Anda memutuskan untuk melamar di perusahaan kami. Karena saya memiliki passion dan background pendidikan di bidang ini, dan saya rasa perusahaan ini dapat memaksimalkan potensi saya. Lalu apa sih yang kamu ketahui tentang perusahaan yang Anda lamar ini? PT Tekno Buana Global Indo adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang jasa pengolahan limbah, pengeboran minyak gas, dan penjernihan air. Jika Anda diterima di perusahaan ini, berapa lama Anda akan bekerja di perusahaan ini? Saya sangat tertarik bekerja di perusahaan ini, dan saya juga tertarik dengan proyek-proyek yang ada di perusahaan ini karena berhubungan dengan passion saya, dan saya akan berusaha untuk selalu join pada perusahaan ini selama saya masih bisa memberikan kontribusi. Selain melamar di perusahaan ini, apakah Anda melamar di perusahaan lain juga? Ya, tapi lamaran saya ke perusahaan lain itu hanya sebagai opsi. Nah, besar harapan saya untuk bisa diterima di perusahaan ini. Lalu kontribusi apa yang dapat Anda berikan ke perusahaan ini? Saya orang yang optimis dan gigih untuk menemukan solusi atas sebuah permasalahan. Seperti contohnya pada saat saya kesulitan untuk mengerjakan skripsi, saya mencoba persisten untuk menemukan solusi kreatif hingga mendapat nilai yang terbaik. Dengan prinsip ini, saya akan bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan dalam pengembangan iklim kerja yang positif. Bisa tolong berikan alasan kenapa perusahaan ini harus menerima Anda bekerja di sini? Saya memiliki kompetensi yang sesuai sehingga saya merupakan kandidat yang tepat untuk posisi ini. Dan saya telah pelajari mata kuliah seperti teknologi minyak bumi dan gas, serta pengolahan limbah sebagai dasar pengetahuan ketika saya bekerja di perusahaan ini. Dan juga saya mengikuti pelatihan dan seminar untuk menambah ilmu saya. Lalu apa motivasi Anda ketika memutuskan untuk bekerja di perusahaan ini? Perusahaan Bapak atau Ibu? Perusahaan Ibu adalah perusahaan yang terbaik di bidangnya. Hal ini memotivasi saya untuk bisa berkarir di industri ini. Di usia Anda yang saat ini adalah 22 tahun, kira-kira apa rencana yang telah Anda buat dalam 5 tahun ke depan? Fokus saya dalam 1 hingga 2 tahun ke depan ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini, agar 2-3 tahun ke depannya saya bisa memikul tanggung jawab yang lebih. Saya memiliki minat besar terutama pada industri ini dan potensi ke depannya. Serta menurut saya perusahaan ini tempat yang tepat untuk mewujudkan hal itu, karena ada nilai-nilai perusahaan yang terus memotivasi pegawai untuk mengembangkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda untuk melamar di perusahaan kami. Kami akan menghubungi Anda melalui kontak yang sudah Anda berikan pada surat lamaran kerja dan juga CV. Terima kasih. Terima kasih, Bu Kamila. Sekian penjelasan dari tugas mata kuliah keterampilan sukses bekerja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.